Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-148. Ada 13 saham yang akan kita review hari ini. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sebelum kita memulai ke 13 saham ini, kita akan melihat pergerakan dari indeks kita, yaitu IHSG, di mana penutupan hari ini indeks ditutup melemah 0,77% di harga 6258. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi pagi sempat turun sangat dalam, mungkin banyak sekali teman-teman yang kena cut loss, dan itu dia berhasil rebound kembali. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini memang ada gap yang seperti saya katakan bahwa harus ditutupi, tapi juga kadang memang tidak bisa ditutupi. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini, di yang warna merah, ini ada gap juga sebenarnya, tetapi tidak sempat untuk ditutupi oleh candle yang hari ini 23 Desember. Dia cuma nyentuh atasnya dan dia rebound. Makanya skenario buruk, ketika ini tadi benar-benar jebol, maka dia berpeluang besar menuju 5.800. Itu skenario terburuk sekali. Tetapi karena beruntungnya dia bisa naik kembali, maka ada peluang indeks kita akan bisa terus melanjutkan kenaikan, mulai masuk ke mode bullish lagi, dan bahkan akan menuju ke 6.649. Di sini ada resisten kuatnya yang mungkin menjadi all time high baru dari indeks kita. Tetapi kalau misalkan ternyata besok dia jebol dan tidak mampu naik lagi, maka support terakhir dia akan menuju ke gap yang bawah ini di area 5823 sampai dengan 5852. Ini gap terakhir yang mungkin harus terpaksa ditutup ya. Kalau sampai skenario seperti ini, maka saya yakin teman-teman punya portofolio banyak yang minus, kecuali mereka yang sudah beli dari harga bawah ya, paling cuman kembali modal. Tetapi kalau mereka yang beli di pucuk ya, ketika indeks lagi tinggi-tingginya, maka itu menjadi loss terdalam, dan itu menjadi tekanan buat teman-teman yang masih menyimpan sahamnya. Tapi sekali lagi bahwa secara jangka panjang memang indeks kita akan bergerak uptrend, dan teman-teman tidak usah takut. Kalau mau hold kuat, maka teman-teman ya tinggal uninstall aplikasi dan selesai, daripada teman-teman lihat minus. Tapi kalau teman-teman yang selalu disiplin trading, maka selalu akan melihat peluang. Dan kalau misalkan teman-teman yang tadi kena cut loss dan punya money, maka mereka bisa lihat peluang-peluang lain di saham-saham yang sedang berguguran, maka mereka bisa masuk lagi. Walaupun mereka kehilangan 1-2%, tapi mereka dapat potensi kenaikan yang lebih tinggi di saham-saham yang tadi auto reject bawah. Nah, setelah kita lihat indeks kita, ya berdoa saja semoga dia kuat bertahan di yang warna biru ini. Ini kalau tidak salah range-nya adalah di 6155 sampai 6192, dan ini harus kuat bertahan. Kalau yang bisa kuat bertahan, dia akan menuju ke level yang paling tinggi atau all time high-nya. Oke, selanjutnya kita langsung review saham yang telah di request oleh teman-teman, yaitu saham Bevin, di mana saham ini masih berada di atas PBH di 670, namun jaraknya sangat jauh. Sehingga kalau teman-teman yang baru mau beli, hati-hati. Di sini sudah muncul blue arrow, di sini ada red arrow, dan ini artinya sudah strong sell. Jadi teman-teman jangan dulu masuk ya. Atau yang sudah punya barang, silakan taking profit 50% terlebih dahulu, karena memang ini sudah sangat rawan. Dan kalau yang mau masuk, mending tunggu sampai dia mulai bergerak sideways kembali. Ini dia masih bergerak uptrend. Teman-teman sabar. Ketika dia turun, minimal dia kuat di atas 670, teman-teman bisa masuk untuk pembelian pertama. Tapi kalau itu gagal, maka teman-teman bisa tambah lagi di area 580 sampai dengan 600. Ini untuk yang tidak mau cut loss. Tapi kalau yang nekat ya, silakan mau cut loss, ya boleh buy dekat area 670, tapi ketika dia turun di bawah 670, silakan lakukan cut loss. Untuk target kenaikan dari Bevin sendiri yaitu menuju ke 795, yang mana ini adalah 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham NRG, di mana ditutup di harga minus 6,77%, atau mungkin ini auto reject bawah di harga 124, di mana dia telah turun di bawah PBL di 127, sehingga saham ini saya tidak rekomen sama sekali selama dia tidak naik di atas 127.
Teman-teman wait and see terlebih dahulu, jangan pilih saham ini, masih banyak saham-saham bagus yang auto reject bawah. Daripada teman-teman pilih saham ini, mending pilih saham-saham yang lain. Di situ ada BBKP, mungkin di situ ada BRPT, ada MSP, mungkin ada saham-saham lain yang jauh lebih menarik daripada saham-saham seperti ini. Sehingga kalau mau scalping di saham ini silakan, kecuali teman-teman yang sudah punya jam terbang tinggi. Tetapi kalau yang belum punya, yang masih meraba-raba, yang masih belum punya pengalaman, silakan pastikan dulu dia naik di atas 127, sehingga kalau itu misalkan gagal bertahan, langsung cut loss di 125 atau di 124. Jadi teman-teman ruginya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di 124 teman-teman berani masuk, maka support bawahnya kalau berdasarkan TGC ini sudah tidak ada. Jadi teman-teman tidak tahu di mana harus cut loss, kecuali teman-teman bisa narik garis sendiri. Kalau di sini kita lihat, di sini ada support ya. Support kuat ini, tapi tidak tahu di harga berapa, dan ada peluang dia bisa turun ke sini. Tetapi kalau ini jebol ya, maka dia akan terus melanjutkan penurunan bahkan menuju ke area sini. Ini sangat dalam. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk beli saham NRG kecuali dia naik di atas 127. Itu ada pilihan, ada opsi untuk teman-teman masuk dengan catatan langsung cut loss jika dia turun kembali di bawah 127. Jadi harus benar-benar ketat. Dan kalau dia kuat bertahan di atas 127, maka NRG berpeluang naik ke 133 bahkan menuju ke 171, yang mana itu adalah PBH-nya. Kemudian berikutnya kita punya saham WSBP, di mana saham ini setelah menyentuh high-nya di 354, saham ini turun dan mendekati 274, yang mana itu menjadi support paling kuat dari saham WSBP. Semoga saham ini masih bisa bertahan, dan saya yakin besok kemungkinan besar saham ini akan membentuk candle hammer. Jadi dia akan turun dulu di bawah ini. Kemudian setelah itu dia akan naik kembali dan closingnya di atas garis PBL. Ada kemungkinan besar. Jadi kalau teman-teman besok yang mau beli, saya sarankan kalau dia turun di bawah 274, teman-teman mending wait and see terlebih dahulu. Jadi intinya adalah kalau dia kuat di atas 274 boleh masuk. Tapi kalau dia masih di bawah itu, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kecuali mereka yang berani, yang mau nekat, silakan ambil di level berapa saja. Tapi ingat, batasi risikonya sesuai dengan profil risiko teman-teman. Minus 3%, minus 5%, minus 10%, silakan atur sendiri. Karena di sini tidak punya support lagi di bawah, kecuali ada SL3 di 268. Itu teman-teman bisa pakai sebagai acuan. Di sini jelas di TGC ada tulisan 268, langsung teman-teman langsung stop loss. Tetapi kalau misalkan dia setelah turun, teman-teman wait and see, tapi dia berhasil naik kembali, membentuk candle hammer dan melewati 274, silakan buy. Targetnya menuju ke 292 dan target jauh menuju ke 312. Kemudian berikutnya kita punya saham Weton, di mana saham ini tutup minus 6,32% di harga 386, dan sayang sekali saham ini telah turun di bawah PBL di 402, dan saham ini masih belum menarik karena di bawah PBL, di bawah support kuatnya, dan juga dia punya SL di 368, itu adalah SL3. Jadi kalau teman-teman yang mau bersabar, mending dia naik dulu di atas 402. Tapi kalau teman-teman yang mau nekat beli, silakan boleh beli, tapi SL-nya di 368 selalu dipasang ya teman-teman. Ini masih rawan karena masih bergerak downtrend karena telah menembus tren lainnya dan juga support kuatnya, sehingga masih belum ada candle konfirmasi untuk dia melakukan pembalikan arah. Tapi kalau ada yang mau nekat, silakan. Ini semua keputusan di tangan teman-teman. Saya tidak pernah menyuruh membeli, menjual, atau hold. Tetapi teman-teman dari gambaran ini, teman-teman bisa menentukan posisinya. Tetap riset analisa teman-teman. Jadi jadikan ini hanya sebagai acuan. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa analisa teman-teman downtrend dan ini juga downtrend, analisa orang lain downtrend, maka itu artinya confirm teman-teman jangan dulu beli karena masih downtrend. Tapi ketika teman-teman analisa ini sudah bisa beli, channel lain bilang bisa beli, channel lainnya lagi juga bisa bilang beli, ya silakan beli karena sudah confirm. Tetapi kalau misalkan masih dilema, teman-teman masih bilang ini harusnya masih turun lagi, tapi ada channel lain bilang, oh ini sudah bisa beli. Tapi ada channel lain lagi bilang, oh ini jangan dulu beli. Karena dilema, mending teman-teman ikuti apa yang teman-teman yakini. Tidak ada satupun orang yang bisa menebak pergerakan harga, kecuali mereka yang punya banyak pengikut. Automatically ketika disuruh buy, kalau secara kompak pasti sahamnya akan naik ya. Karena memang pergerakan dari seorang bandar tuh seperti itu. Mereka berkelompok sehingga
saham ketika disuruh beli maka harganya akan naik. Kalau retail kan terpisah-pisah, terpencar-pencar sehingga satu pengen buy, satu pengen sell, akhirnya saham itu tidak bergerak. Makanya ketika saham itu tidak ada bandarnya atau tidak ada money makernya, maka saham itu akan bergerak bermain-main hanya di situ-situ saja. Tapi ketika market makernya sudah masuk, ya, mereka sudah mulai akumulasi, maka saham itu akan bergerak sesuai dengan keinginan mereka karena mereka punya pola atau punya cara kerja yang barengan atau kompak. Jadi ketika ada satu grup jumlahnya 10.000 orang, ketika disuruh buy weton di 386, kalau satu orang 10 juta aja silakan dikali, pasti saham wetonnya akan terbang. Nah itu sih teman-teman, makanya saya katakan bahwa analisa sendiri biar teman-teman bisa nyaman dan jangan terlalu percaya analisa siapapun, termasuk saya, karena di sini saya hanya menampilkan informasi support, resistance, dan pergerakannya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa ini yakin dan bagus, silakan masuk. Itu keputusan teman-teman. Profit pun teman-teman ambil. Saya tidak minta apapun. Ya begitupun loss teman-teman tanggung dan saya tidak menanggung. Jadi kita sama-sama punya win-win solution dan tetap bijak melihat sebuah analisa. Kemudian berikutnya kita punya saham Garuda dengan kode GIAA di mana ditutup minus 5,41% di harga 350, di mana saham ini telah ditutup turun di bawah PBL di 388 dan bahkan turun di bawah trendline bawahnya di 356. Dan ini sudah sangat rawan teman-teman. Minimal dia naik kembali di atas 356 itu baru aman, tapi kalau selama dia belum naik di atas harga tersebut, mending teman-teman menjauhi dulu saham GIA karena memang downtrend berat. Tapi kalau dia bisa naik di atas 356, terus dia bisa naik di atas 370, maka ada kemungkinan besar dia sudah mulai melakukan reversal dari downtrend menuju uptrend dan bisa naik bahkan sampai ke 388 yang mana itu adalah PBL. Apalagi kalau PBL itu berhasil ditembus, maka peluang besar GIA untuk menuju ke 440 itu terbuka lebar. Tetapi selama dia belum naik di atas 356, ini adalah trendline bawahnya, maka saham GIA masih akan terus downtrend. Berikutnya adalah saham PTBA, di mana saham ini minus 2,53%, di mana sempat turun cukup dalam juga, dan akhirnya berhasil closing di harga 2.700. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini tadi sempat mungkin menyentuh area PBL di 2620 dan akhirnya dia mantul kembali. Dan ini sangat menarik sebenarnya, selama dia masih kuat di atas 2620, maka saham PTBA sebenarnya aman-aman saja. Kalau misalkan besok dia retest kembali dan masih kuat bertahan, silakan beli. Selama dia berada di atas 2620, saham PTBA masih sangat aman. Dan juga salah satu saham yang TGC andalkan di tahun 2021, yaitu di sektor coal. Jadi ada 3 sektor yang kita masukkan sebagai watchlist dan kita koleksi saham itu, di mana adalah sektor coal, kemudian sektor CPO, ya, crude palm oil atau minyak kelapa sawit, dan yang ketiga adalah di sektor konstruksi. Nah, sentimen-sentimen itu yang akan membawa saham-saham ini bergerak lebih tinggi. Apalagi kalau emiten seperti PTBA, ITMG, Adaro, MBAP, itu membagikan dividennya sangat besar. Dan teman-teman kalau invest atau trading di saham-saham komoditas, maka patokannya adalah teman-teman lihat harga komoditas mereka di level dunia. Misalnya harga coal kalau selama masih berada di atas $80, maka saham-saham coal masih sangat aman. Silakan hold terus atau tambah barang selama dia masih downtrend, silakan beli terus. Tetapi kalau harga coalnya turun di bawah 80 itu baru teman-teman was-was. Jadi teman-teman patokannya dari harga komoditas dunia. Karena apa? Seperti saya katakan bahwa ketika teman-teman melihat harga komoditas dunia itu $80 ke atas, artinya dengan penjualan yang sama, jumlah yang sama, mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Yang kemarin dijual dengan $50, sekarang jualnya $80. Jadi mereka lebih untung. Keuntungan ini akan membuat laporan keuangannya naik besar. Ketika laporan keuangan itu yang dirilis itu naik untung besar, maka trigger ini bisa membuat harga saham itu bergerak naik. Apalagi ditambah ketika untung besar, mereka bagikan dividen lebih besar lagi. Semakin memboost saham-saham coal untuk terbang lebih tinggi. Sehingga
PTBA masih sangat saya rekomendasikan. Tetapi kembali lagi, teman-teman bisa riset sendiri. Kalau memang benar-benar yakin, silakan average down. Kalau misalnya yang nyangkut di 3.000-an, ini sudah bisa average down sebenarnya. Target dari PTBA di tahun ini targetnya minimal ke 3.100, di mana itu adalah PBH. Dan semoga dia bisa closing di atas 3.100 di akhir tahun nanti. Kemudian setelah kita punya saham PTBA, ada ULTJ atau Ultra Jaya, di mana ditutup minus 2,48% di harga 1.575. Saham ini telah turun di bawah PBL di 16.10 dan masih belum menarik. Bagi saya ini wait and see terlebih dahulu. Saya belum mau membeli saham ini kecuali dia naik dulu di atas 1.610, baru saya ada kepikiran untuk membeli. Jadi kalau dia belum naik di atas 16.10, mending teman-teman cari saham lain yang lebih dekat support atau minimal masih berada di atas PBL. Karena jaraknya sangat jauh. Tetapi kalau misalkan dia bisa break di atas 16.10, silakan buy on breakout di 16.10 dengan target ke 16.35. Ini target terdekat dan target jauhnya adalah menuju ke 16.85. Berikutnya kita punya saham Power, di mana saham Power ditutup di harga 750 minus 3,23%. Dan saham ini sekali lagi masih aman di atas PBL 705 dan dia punya support dekat juga dari 730 sampai 736, sehingga saham Power masih sangat aman. Dan juga saham ini bagikan dividen. Kemarin di Desember sudah interim, mungkin nanti di tahun ini ada sekali lagi, dan di Desember mungkin ada satu kali lagi, sehingga masih sangat menarik untuk invest. Silakan koleksi terus. Perusahaannya juga bagus ya, bergerak di sektor listrik. Dan kalau teman-teman ingin membeli, range buy 705 sampai dengan 730 sebenarnya range buy yang menarik. Dengan target kenaikan yaitu menuju ke 780, di situ adalah PBH. Target jauhnya adalah menuju 860, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Power. Kemudian berikutnya kita punya saham Soci, di mana ditutup minus 6,56% di harga 228. Saham ini telah turun di bawah PBL 250, yang mana itu adalah super kuatnya, sehingga saham ini sudah masuk warning, sangat rawan. Dia punya super terakhir di 220. Semoga ini kuat. Kalau gagal, maka dia akan terus melanjutkan penurunan ke level yang lebih rendah. Jadi kalau teman-teman mau beli saham ini, ada dua pilihan. Yang pertama, beli di dekat 220. Atau buy on breakout ketika dia naik di atas 230. Ini kita tidak tahu besok pergerakannya kemana. Tapi ketika dia turun mendekati 220, maka silakan beli di sana dan cut loss 3 tick di bawah 220. Tetapi kalau misalkan besok dia tidak turun, bahkan dia langsung naik di atas 230, silakan buy on breakout di 230 tapi cut loss kurang lebih di 226. Targetnya ke 250, target jauhnya adalah menuju ke 306, yang mana itu adalah PBH atau resistance paling kuat dari saham Soci. Kemudian berikutnya kita punya saham Hoki, di mana saham ini ditutup di harga 1.100, naik tipis 0,91%. Saham ini masih bertahan di atas PBL di 1.035, dan dia juga punya beberapa super dekat di 1.062, di 1.055, dan terakhir di 1.035 ini. Sehingga ini 3 support yang menurut saya sangat membantu Hoki untuk kalau teman-teman mau beli, ini masih aman teman-teman. Cut loss jika dia turun di bawah 1.035, karena kalau tidak maka dia akan berpeluang turun ke 855. Range buy-nya di 1.035 sampai dengan 1.062, itu range buy yang menarik. Dengan target ke 1.135, ini TP1, dan target berikutnya adalah ke 1.175, yang mana itu adalah PBH. Sekali lagi, di bawah 1.035 langsung cut loss, kalau tidak dia akan menuju ke 855, karena saham ini telah naik sangat tinggi ya. Dari teman-teman perhatikan, dari level ini kalau tidak salah 800-an sampai dia menyentuh mau ke 1.200, itu kurang lebih hampir 50%, sehingga perlu untuk saham ini melakukan koreksi sehat dulu sebelum dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya kita punya saham Best, di mana saham ini ditutup di harga minus 1,7%,
167. Saham ini telah ditutup di bawah PBL ya di 178 dan itu sangat jauh, dan dia punya support terakhir di 165. Ini sudah sangat mepet sekali, kurang lebih 2 tick lagi, dan kalau jebol maka kita tidak tahu dia akan kemana. Paling tidak kita menggunakan SL3 di 156 untuk melakukan cut loss. Jadi kalau teman-teman mau beli, pastikan dia kuat di 165. Kalau tidak maka dia akan berpeluang turun ke 162 bahkan ke 156. Jadi kalau mau ditanya berapa range buy 165 sampai dengan 169, ini range buy yang menarik sebenarnya, tetapi kalau dia turun di bawah 165, silakan cut loss di 162. Itu ada SL2 kalau teman-teman perhatikan. SL2 di 162. Kalau ini jebol lagi maka ada SL3 di 156. Silakan pakai itu. Tetapi kalau dia mampu kuat bertahan di 165, maka dia ada peluang untuk rebound dengan resistance terdekat yaitu ke 178. Itu adalah PBL, tapi karena harga terakhir di 167, sedangkan PBL ini di 178, artinya PBL yang jadi support sekarang sudah berubah menjadi resisten kuat. Tetapi kalau resisten kuat ini berhasil ditembus, maka dia bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 194. Kemudian berikutnya kita punya saham Inaf, di mana saham ini kembali lagi auto reject ke bawah di harga 3.990. Tetapi menariknya adalah harga ini tidak jauh-jauh dari support PBL di 4.100. Nah ini karena telah tembus di bawah PBL, maka yang tadinya support sudah berubah menjadi resisten kuat. Jadi tidak terlalu jauh. Kalau misalkan besok dia bisa break di atas 4.100, silakan buy. Cut loss di 3986. Tetapi kalau misalkan dia belum break di atas 4.100, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Karena kalau tidak dia berpeluang turun ke 3.100, yang mana itu adalah 40 hari harga terendah dari saham Inaf. Sekali lagi, kalau mau beli saham ini, pastikan dia break dulu di atas 4.100, cut loss di 3986, dengan target kenaikan ke 4.650. Di situ ada gold line dan target jauhnya ya ke 7.350. Semoga bisa ke sana sehingga teman-teman yang banyak nyangkut di atas bisa minimal balik modal, dan kalau lebih bagus lagi bisa taking profit. Kita sama-sama berharap, karena kalau saya perhatikan bahwa hari ini offer dari saham Inaf tidak terlalu tebal seperti sebelumnya, sehingga saya yakini bahwa hampir sebagian besar sudah cut loss dan merasa lega, dan ini sebenarnya momentum buat market maker masuk lagi. Tinggal dia goreng lagi sentimen tentang farmasi, maka saham ini akan terbang kembali dan akan taking profit lagi. Makanya ketika saham itu sudah mulai sideways ya, setelah downtrend parah dia mulai sideways, maka disitulah momentum teman-teman yang nyangkut tinggi lakukan extreme recovery. Seperti ini. Ini dia sideways cukup lama, mungkin sebulan, dan setelah itu dia akan naik lagi. Sudah waktunya penuh, amunisinya penuh, market maker amunisinya sudah bagus, mereka bisa angkat lagi. Tetapi saya tidak tahu teman-teman apakah di sini bandarnya nonton atau tidak. Takutnya skenario ini bisa diubah-ubah kapan saja, kita tidak tahu, karena market maker punya money, dia bisa lakukan apapun. Kalau kata orang, suka-suka bandar. Kita hanya bisa menganalisa yang terjadi hari ini. Mereka punya plan yang begitu luar biasa di masa-masa yang akan datang. Jadi, untuk Inaf sekali lagi, selama dia masih belum naik di atas 4.100, jangan dulu beli. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-148 hari ini adalah saham FPNI. Di mana saham FPNI ditutup di harga 278 minus 6,72%, dan saham ini sekali lagi juga masih berada di bawah PBL di 294, dan supportnya itu sangat jauh di 240 dan di 227. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, mending saya sarankan wait and see terlebih dahulu. Mending tunggu di sekitaran area 227 sampai dengan 240. Teman-teman mending tunggu di area sana daripada teman-teman bisa minus yang sangat dalam ketika teman-teman ambil di harga sekarang. Karena jaraknya sedang berada di tengah-tengah antara menuju ke PBL di 294 dan menuju ke support bawahnya di support white line dan support trendline bawah di 227. Sehingga ke atas risk rewardnya mungkin 1:1. Dan saya sarankan mending teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai dia masuk ke area 227 sampai dengan 240, baru teman-teman pertimbangkan untuk beli.
Tetapi kalau misalkan besok dia bisa naik di atas 280, teman-teman bisa lakukan cicil pertama dan ada peluang besar dia menuju ke 294. Jadi kunci kuatnya dia harus naik dulu di atas 294. Itu lebih confirm untuk dia bisa lanjutkan tren naiknya. Tapi kalau dia masih bermain di area tengah-tengah, maka mending wait and see terlebih dahulu. Oh iya, ada beberapa saham yang menarik yang saya coba lihat dari foreign flow. Itu saya akan tampilkan di sini, yaitu saham PTBA. Ini menarik sekali menurut saya. Selama dari Januari ini cuma 2 kali dia pihak asing melakukan distribusi jual, cuman kurang lebih 56.000. 56.000 ini di sini million ya. Tetapi dia akumulasi terus nih. Ini kalau dijumlahkan bulan ini 56.000 nih ditutup sama 53.000 ini udah selesai udah nih. Istilah udah balik modal nih, sisanya masih akum. Dan mungkin saya yakin bahwa ketika ini sudah puas diakumulasi, maka berita-berita tentang call, tentang PTBA lah, mulai gasifikasi lah, dimethyl ether lah, pokoknya semua yang menarik-menarik dari PTBA ini pasti akan dikeluarkan. Atau mereka menunggu sampai rilis laporan keuangan. Ketika laporan keuangannya bagus, apalagi bagi dividen, maka saham ini akan terbang dan disitulah mereka akan menjual. Kitalah yang membeli. Jadi hati-hati. Saran saya menarik, ikut akumulasi ketika foreign akumulasi. Ini menarik. Yang berikutnya adalah gudang garam. Ini juga menarik sebenarnya. Walaupun kita tidak ulas. Ini masih akumulasi juga. Dan akumulasinya juga besar-besar. Sehingga teman-teman bisa pertimbangkan untuk ikut. Tapi jangan terlalu mencolok ya ketika teman-teman yang punya dana gede. Misalnya ada yang nonton punya dana besar. Ya belinya pelan-pelan, masuknya pelan-pelan sehingga tidak ketahuan bandar. Dan mereka tidak membubarkan acara. Jadi bandar tuh suka ketika mereka lihat ada yang masuk banyak, ya mereka buat gimana caranya, diobok-obok dulu biar kita cut loss, setelah itu mereka mulai rapikan kembali. Mereka tidak mau makan siang mereka diambil juga sama kita yang retail. Jadi yang paling menarik menurut saya adalah PTBA sebenarnya. Ini menarik sekali sebenarnya. Kalau kita lihat ITMG, apakah juga semenarik ITMG juga menarik sebenarnya. Ini net volumenya juga tidak gede, net value-nya juga tidak besar. Kita coba lihat Adaro. Ini sepertinya emiten call sedang diakumulasi nih. Kalau Adaro masih jelek ya. 2 tadi bagus. Kita lihat MBAP. MBAP karena tidak liquid jadi kurang bagus. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah PTBA ini. Ini menarik sekali. PTBA dan ITMG. Dan selama sebulan ini cuma 2 kali net sell. Kalau ITMG. Itu ada kurang lebih 5, 2, 4, 6. Ada 6. Tetapi tidak besar ya. Sedangkan pembeliannya mereka besar-besar. Sehingga sangat menarik. Tapi teman-teman tetap riset sendiri. Jadikan ini sebagai tambahan informasi, tambahan insight untuk meyakinkan teman-teman memutuskan untuk membeli, menjual, atau hold. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-148. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar mereka semua yang lain bisa ikut tonton dan bisa mendapatkan informasi-informasi yang berharga di channel ini. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.